Marcelo Tahitu menjadi salah satu line-up vokalis dari The Journey Continue Peter Pan nanti. Ada banyak lagu Peter Pan yang kemungkinan dia akan nyanyikan kelak di tanggal 31 Agustus nanti. Dan kalau boleh kita menerawang ya, di video kali ini kita akan bahas dan mencoba menebak 6 lagu Peter Pan yang paling cocok untuk karakter vokal dari Marcelo Tahitu ini jika dibawakan dalam proyek The Journey Continue Peter Pan nanti. Jadi mari kita mulai ya. Yang pertama ada lagu dengan judul Di Atas Normal. Dalam daftar panjang lagu-lagu Peter Pan yang legendaris, lagu Di Atas Normal ini adalah salah satu track yang sering dinyanyikan atau dibawakan Peter Pan saat itu, menyimpan kekuatan grup yang luar biasa dengan nuansa pop alternatif yang ringan tapi menggigit. Lagu ini justru menjadi arena yang sangat cocok untuk Marcelo Tahitu menampilkan ciri khas vokalnya dalam lagu ini. Perlu kalian tahu, karakter vokal dari Marcelo Tahitu ini bukanlah vokalis yang meledak-ledak, tapi ia memiliki karakter vokal yang sesuai, berstruktur dan mengalir. Dalam lagu seperti Di Atas Normal ini, kualitas Marcelo Tahitu justru menjadi senjata utama. Tidak butuh teriakan, tapi membutuhkan flow, groove, dan ketegangan yang terjaga. Hal yang bisa diolah Elo dengan cerdas. Dengan gaya santai khas Elo, bisa membuat versi baru dari lagu ini yang lebih soulful, lebih dewasa, dan tetap membawa semangat asli Peter Pan. Ia bisa memainkan dinamika vokal secara halus tanpa mengorbankan vibe energik yang dimiliki lagu aslinya. Jika Peter Pan ingin memberikan panggung spesial buat Elo dalam konser The Journey Continue ini, lagu Di Atas Normal ini bisa menjadi pilihan tepat untuk menunjukkan kemampuan interpretatif Elo, menghindari perbandingan langsung dengan Ariel, dan memperlihatkan arah Peter Pan yang bisa terus berevolusi tanpa harus kehilangan ciri khasnya. Di Atas Normal bukan hanya lagu yang cocok untuk Elo, tapi bisa juga jadi signature songnya di panggung Peter Pan kelak. Lagu ini membuka ruang bagi eksplorasi gaya vokal yang penuh feel, serta menunjukkan sisi baru dari Peter Pan yang tidak terpaku pada masa lalu. Kalau lagu ini dibawakan dengan aransemen yang cerdas, bisa jadi momen panggung terbaik konser mereka akan bisa terwujud di lagu Di Atas Normal dengan vokalis Marcelo Tahitu. Ya, yang kedua ada Bintang di Surga. Dan bila semua tercipta bagai bintang di surga. Bintang di Surga bukan sekedar lagu hit Peter Pan saat itu. Ini merupakan salah satu anthem generasi 2000-an. Syarat makna, dan lagu ini menunjukkan sesuatu daya dan karisma, kemampuan vokal prima, tapi juga kapasitas emosional yang mampu mengguncang audiens. Tantangannya besar di lagu ini, melekat kuat pada karakter vokal Ariel yang khas, serak, lembut, dan penuh luka dan karismatik. Marcelo Tahitu adalah penyanyi dengan kekuatan vokal yang solid dan kontrol yang matang. Ia tidak meniru Ariel, dan justru disitulah kekuatannya. Kemungkinan ia mampu membawakan lagu ini dengan gayanya sendiri. Suara yang tebal dan cenderung soulful, mampu memberikan warna baru tanpa merusak orisinal lagu. Kelebihan vokal Elo dalam lagu ini, stamina vokal yang sangat cocok untuk rap panjang dan tinggi. Tekstur suara yang membawa kesan elegan dan matang, memberi kedalaman baru pada lirik yang kontemplatif. Gaya panggung yang lebih dikenal memiliki karisma panggung yang kuat, cukup untuk mengisi kekosongan kehadiran Ariel secara visual dan vokal. Dan kemudian tantangan besar dalam lagu ini adalah ekspektasi fans. Lagu Bintang di Surga adalah lagu suci bagi penggemar lama Peter Pan. Mengganti sosok yang menyanyikannya bukan berarti menjadi perkara yang sangat ringan. Jika Elo terlalu mengubah gaya bernyanyinya, ia bisa dicap merusak. Jika terlalu meniru Ariel, ia juga dianggap akan tidak otentik. Keseimbangan akan diuji
dalam lagu Bintang di Surga. Jika dibawakan dengan pendekatan soul rock yang elegan, lagu ini bisa menjadi momen kejutan di konser The Journey Continues nanti. Ello punya cukup teknik, pengalaman, dan karakter untuk menghidupkan lagu ini kembali sebagai versi baru yang layak disimak, reinterpretasi yang berani dan luar biasa. Pertahan berlaku, bukan tanpa Tuhan kamu, jalan pikiran segalaku. Menghapus Jejakmu adalah salah satu lagu Peter Pan yang memiliki karakter khas, repetitif, tensional, dan emosional. Dengan struktur bait ref yang mengalir tanpa banyak perubahan, lagu ini menjadi medium kuat untuk eksplorasi karakter vokal dan interpretasi emosional. Di balik kesederhanaan melodinya, tersimpan energi misterius dan kekecewaan yang tajam. Marcelo Tahitu punya kekuatan vokal yang seperti bara yang membakar perlahan. Ini membuat lagu Menghapus Jejakmu cocok jika dibawakan ulang dengan pendekatan yang dewasa, penuh tekanan emosional yang tidak melulu harus dinyanyikan dengan teriakan. Kekuatan dalam kontrol dinamika vokal yang ia bisa buat bait terdengar rapuh dan ref tetap terpenuhi dan tanpa tekanan. Ello harus berhati-hati agar tidak membuat lagu ini terlalu datar. Repetisi melodi yang kuat bisa menjadikan kelemahannya jika tidak ada dinamika atau twist dan aransemen yang matang, akan terjadi suatu kesalahan yang fatal. Maka penting untuk versi ini tetap diberi build up klimaks yang mungkin lewat layering instrumen atau vokal harmoni. Yang keempat ada Aku dan Bintang. Musim terus berganti, lalu saya terbuka, coba tanya kita dan bintang. Aku dan Bintang mungkin bukan lagu terbesar Peter Pan secara komersial, namun dalam diskografi mereka, lagu ini menempati ruang yang sangat personal. Ia adalah bentuk kompletasi sunyi, dialog lirih antara kesepian dan harapan, antara manusia dan semesta. Lagu ini bukan untuk diteriakkan, namun untuk dirasakan, dan disinilah nama Marcelo Tahitu atau Ello muncul sebagai interpretator yang sangat potensial. Ello bisa menjadikan lagu ini lebih dewasa, bukan suara anak muda yang berbicara kepada bintang, tapi suara seseorang pria yang berdamai dengan masa lalu. Ada peluang untuk membuat versi upgrade atau semi akustik agar vokalnya lebih menonjol dan intim. Menempatkan lagu Aku dan Bintang sebagai bagian dari konser The Journey Continue nanti akan menjadi titik jeda yang sangat menyentuh. Lagu ini memberi ruang kontemplatif dalam konser, dan Marcelo Tahitu dengan gaya khasnya yang tenang, puitis, dan reflektif bisa menjadikannya lebih dari sekedar lagu lama, tapi menjadi sebuah pengakuan emosi yang baru. Next ada lagu dengan judul Tak Ada Yang Abadi. Ini adalah salah satu lagu karya Peter Pan yang terlalu keras, tapi menyisakan jejak dalam lagu yang menolak menjadi dramatis secara eksplisit. Ia tidak meledak dalam emosi, tapi justru menyeret pendengar dalam keadaan sunyi. Bahkan segala hal yang paling kita cintai pasti akan berlalu. Musikalitas lagu ini dibangun dengan nada-nada minor, beriringan dengan gitar clean dan ambient keyboard, yang membuatnya terkesan hampa seperti ruang kosong pasca kehilangan beberapa bagian. Tempo lambat moderat dengan ritme stabil memungkinkan ruang eksplorasi vokal. Dinamika progresif yang pelan, tidak emosional secara frontal, tapi lebih pada internal grieving. Liriknya mengandung filosofi tekanan, tak ada yang abadi, tak ada yang abadi, secara berulang. Tak ada yang abadi. Marcelo Tahitu tidak dikenal sebagai vokalis teatrikal, melainkan storyteller yang luar biasa. Ia bernyanyi seperti sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Ini cocok dengan nuansa tak ada yang abadi yang bersifat perenungan. Alih-alih memelas atau mendayu,
Elo bisa menyampaikan rasa sakit secara dewasa, diam tapi menyentuh. Versi dia akan terasa lebih intimate dan bukan seperti seseorang yang sedang berteriak kehilangan, melainkan seseorang yang sudah menerima kehilangan tersebut. Di tengah konser Peter Pan nanti diprediksikan akan penuh energi nostalgia dan sorak-sorakan massa. Lagu Tak Ada Yang Abadi ini bisa jadi momen paling sunyi dan paling menyentuh. Ironisnya, ketika Elo membawakan lagu Tak Ada Yang Abadi ini, justru lagu ini akan hidup kembali. Ia akan menghidupkan ulang lagu Peter Pan dengan pendekatan yang kontemplatif, dewasa, dan personal. Sebuah penampilan yang bukan hanya mengisi panggung, tapi mengisi ruang batin pendengar. Dan yang terakhir ada lagu Khayalan Tingkat Tinggi. Ku melihat mengagumkan yang ku nanti. Lagu ini merupakan salah satu lagu ikonik Peter Pan dengan atmosfer rock alternatif yang menggebu-gebu intensitas vokal tinggi khas Ariel. Lagu ini tidak hanya menuntut energi penuh, tetapi juga kekuatan ekspresi untuk menyampaikan kegelisahan eksistensial dan dorongan melarikan diri dari realitas yang mengekang. Meski tidak memiliki range falsetto dramatis seperti Ariel, Elo memiliki kemampuan untuk mengeksekusi lagu dengan nuansa moody dan kontemplatif yang kuat. Justru inilah letak potensi Khayalan Tingkat Tinggi jika dibawakan oleh Elo yang alih-alih menjadi ledakan energi. Lagu ini bisa menjadi versi yang lebih reflektif dan misterius. Elo yang dikenal dengan gaya bernyanyi yang cool tapi intens bisa menghadirkan dimensi baru bagi lagu ini. Bukan lagi pelarian emosi, tetapi renungan yang penuh perlawanan diam. Ini bukan kehilangan energi, tapi memindahkan tekanannya dari fisik ke psikis. Jika ini bisa terjadi, Marcelo Tahiti bisa mengubah Khayalan Tingkat Tinggi menjadi pengalaman musikal yang berbeda, lebih dewasa, lebih kelam, dan lebih dalam. Ini adalah pendekatan baru terhadap sebuah lagu lama, membangun ulang dari sudut pandang yang lebih matang dan bergaya. Jika Peter Pan ingin menunjukkan bahwa mereka berevolusi tanpa meninggalkan akar, versi ini bisa menjadi pembuktian musikal yang relevan. Dan disinilah penghujung dari video kali ini. Dan itulah lagu Peter Pan yang layak dinyanyikan oleh Marcelo Tahiti. Tentunya lagu ini membutuhkan versi aransemen yang kuat dan cocok dengan diri Marcelo ini. Pokoknya kita ikuti saja nanti perkembangannya soal konser Peter Pan ini. Jadi sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.